warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta PKKMB. Sesuai dengan jadwal tertera, maka kita memasuki sesi kedua setelah istirahat. Namun sebelum itu sekali lagi Ibu akan menyampaikan berkaitan dengan moto kita, yaitu membangun karakter mahasiswa. Materi kedua ini adalah materi yang sangat memang kita tunggu-tunggu karena berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa yang diharapkan pada saat sekarang ini. Terutama Ibu harapkan nanti, karena ini betul-betul hal-hal yang ada kaitan nilainya dengan bagaimana ketika mahasiswa menjalani kehidupan kampus sudah mengetahui bagaimana menjunjung etika dan estetika di dalam berinteraksi. Materi nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus. Materi akan disampaikan oleh Ibu Aulia Suhesti, MPSI, yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Ibu Milawati MPD. Beliau adalah seorang dosen yang sangat aktif di IKI PGRI. Semoga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, disinilah kalian tempat yang paling pas untuk bertanya, karena pemateri adalah seorang pakar yang memang seorang psikolog. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Milawati MPD untuk memandu acaranya. Waktu dan tempat kepada beliau dipersilakan. Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali materi kita pada siang hari ini ya. Sedikit saya tangkap bahwa perlunya kita berpikir positif dan bersyukur gitu. Seberapa besar pun kemampuan kita, jika kita tidak berpikir positif, lebihnya kita berpikir negatif, maka akan membunuh potensi yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali, sehingga ada beberapa pertanyaan ini kepada Ibu narasumber. Kemudian saya akan membacakan dua diantaranya dulu pertanyaannya. Yang pertama, Meliana Vivianur dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa lebih menghargai dan mencintai diri kita sendiri di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat? Lingkungan sehat yang dimaksud adalah broken home. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari Herdiki Setiawan dari Prodi Pelatihan Olahraga. Pertanyaannya, apabila kita telah tahu kekurangan kita dan contoh kekurangan itu memiliki kepribadian ganda, bagaimana caranya untuk menghilangkan salah satu kepribadian tersebut? Dua itu dulu mungkin Ibu narasumber, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah agar lebih menghargai diri kita ya di tengah lingkungan yang tidak sehat. Oke, baik.
teman-teman. Satu hal yang mungkin saya kembali untuk mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya, bahwa ada loh hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Itu salah satunya dengan orang tua siapa atau dari orang tua siapa kita dilahirkan, ya. Itu tidak bisa kita pilih, ya. Dan juga pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain terhadap kita itu juga nggak bisa kita kendalikan, ya. Maka dari itu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, ya. Karena cuman itu yang ada di bawah kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan orang tua kita, ya. Yang dalam tanda kutip itu sudah misalnya dalam broken home gitu ya, kemudian kita kendalikan, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Nah, gimana caranya? Ya, pertama diterima. Yang pertama kita menerima segala rasa, itu yang paling penting. Ya, apapun yang kalian rasakan gitu ya, rasakan misalnya kalian sedih, kalian kecewa, kalian marah, itu nggak boleh langsung ditolak. Misalnya, nggak apa-apa, aku nggak sedih kok. Kuat, enggak. Tapi yang sehat itu adalah kita terima. Oh, aku sedih hari ini. Oke, aku rasakan dulu sedihnya. Gini ya sedihnya ya, orang tua broken home nih gini sedihnya. Nggak apa-apa, diterima. Ya, diterima. Semua rasa itu diterima supaya kalian sehat. Setelah kalian terima rasa itu, ya, kalian rasakan, oke, kalian boleh ekspresikan misalnya kalian, tapi ekspresikannya tidak destruktif ya, dalam artian tidak merusak. Misalnya, oke, nangis boleh, oke, kamu kesel boleh, diterima rasanya, kamu rasakan dalam hal ketenangan gitu ya. Habis itu jangan lama-lama untuk menerima rasa itu ya, jangan terlalu terpuruk. Ya, langsung kemudian, oke, sudah cukup rasa sakit ini dan aku nggak boleh ngebiarin diriku ya untuk terus-terusan seperti ini, gitu ya. Karena apa? Karena kamu cinta dengan dirimu ya, karena Anda cinta dengan diri Anda sendiri, maka kalian harus cepat bangkit, ya. Gimana caranya kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri? Itu tadi seperti caranya, yaitu kalian menuliskan hal-hal apa yang menjadi potensi kalian. Misalnya ya, salah satunya, kamu punya nggak prestasi, ingat-ingat dulu dari SD sampai dengan sekarang, yang kalian itu pernah mendapatkan prestasi. Misalnya, aku pernah juara lomba puisi, nggak apa-apa, tulis aja ya. Apa namanya, pencapaian-pencapaian kecil dalam hidupmu, itu ditulis aja. Itu akan membuat kalian bisa menghargai diri kalian sendiri. Misalnya aku pernah juara, misalnya juara pantun, juara puisi misalnya, tulis saja gitu ya. Itu yang pertama, prestasi apa. Yang kedua, apa hal yang kalian bisa lakukan dengan baik dan biasanya itu diakui oleh orang lain. Boleh juga seperti itu. Misalnya kalian kalau moto tuh bagus, angle-angle-nya bagus. Dan orang-orang lain tuh pasti bilang, kamu kalau foto bagus loh, selalu hasil fotomu tuh jepretanmu bagus, dan bahkan kamu dipercaya. Minta tolong dia aja, kalau dia motoin dia bagus hasilnya dan bisa ngarah-ngarahin gaya misalnya. Oke, catat apapun ya. Berarti yang pertama prestasimu, apa yang bisa kamu lakukan dengan baik dan bisa diakui oleh orang lain. Kemudian apa juga yang sering kamu lakukan dan sering kamu bicarakan dalam artian yang produktif ya, karena bisa jadi itu kelebihan kita. Ya, karena kalau kita selalu sering ngomong hal tentang suatu hal, ya bisa berarti kita berminat pada bidang itu dan juga kita punya kemampuan di bidang itu. Itu. Kemudian yang keempat adalah cari tahu dengan orang yang sudah kenal dengan kamu, apa aja kelebihanmu, dan yang kelima adalah juga yang paling penting adalah kamu menyendiri tadi dan kamu temukan apa aja sih kelebihan dirimu gitu ya, dan coba catat. Habis dicatat itu dibaca tiap hari sebelum tidur, dibaca, disyukuri, sebelum tidur dibaca lagi, disyukuri, sebelum tidur dibaca, disyukuri, ya minimal 21 hari. Dalam buku yang saya baca itu 21 hari atau bisa 30 hari gitu ya. Nanti kamu rasakan kamu akan berubah. Ya, mindset kamu akan berubah jadi lebih positif. Jadi kamu bisa misalnya saya ya, Aulia adalah orang yang tekun, orang yang suka membantu, orang yang sabar, misalnya seperti itu. Jadi saya tuh punya mindset terhadap diri saya sendiri, saya tuh orangnya gini loh. Tapi saya juga punya kekurangan bahwa saya tuh begini gitu. Nah gitu, nanti kamu kan bisa seperti itu. Itu mungkin cara yang pertama, yang untuk jawaban yang pertanyaan pertama. Yang kedua adalah kekurangan kepribadian ganda. Yang pertama, teman-teman jangan melakukan self-diagnose ya, atau diagnosa diri sendiri.
Ya, itu yang pertama. Yang saya mengedukasi. Karena kayak gini ya, ketika seseorang itu mengatakan kepribadian ganda, kami aja para psikolog itu nggak gampang loh bilang kepribadian ganda. Ngomong orang, ih kamu depresi, kamu trauma, itu nggak sembarangan gitu loh. Menegakkan diagnosa itu butuh banyak simptom, gejala-gejala gitu ya, dan juga perpaduan antara data A, data B, data C, sehingga kita bisa menegakkan diagnosa. Oh, kamu depresi level ini. Oh, kamu itu PTSD atau post traumatic syndrome disorder. Oh, kamu itu berkepribadian ganda. Oh, kamu nih obsesif kompulsif misalnya. Nggak sembarangan gitu. Jadi, pertama, saran saya adalah jangan self-diagnose. Mungkin kamu bukan berkepribadian ganda gitu loh. Jadi, berkepribadian ganda itu adalah suatu gangguan kepribadian juga, dan ini serius gitu loh. Bukan hal yang main-main gitu. Jadi, bukan hal yang seperti dibilang kekurangan-kekurangan yang sekedar kekurangan seperti biasanya. Ini suatu hal yang serius. Jadi, kalau menurut saya itu self-diagnose ya. Jadi kamu mendiagnosa dirimu sendiri dan berkepribadian ganda. Semakin kayak gitu. Biasanya anak-anak psikologi pun jadi kayak gitu ya. Lihat simptom depresi, kayaknya aku depresi deh. Lihat simptom kecemasan, kayaknya aku kecemasan deh. Ya itu karena self-diagnose, diagnosa diri sendiri, nggak pada ahlinya gitu. Jadi bingung sendiri, akhirnya ribet kok ya semuanya, simptom-simptom gangguan kepribadian kok aku punya semua ya gitu. Akhirnya stres sendiri. Ya, jadi gimana caranya kalau sudah kepribadian ganda? Nah, itu ada treatmentnya ya, khususnya itu memang dari psikolog klinis, ya psikolog yang memang berkaitan dengan gangguan-gangguan kepribadian. Kalau saya basically-nya kan psikolog bidang pendidikan ya. Tapi setahu saya nanti dipilih di terapi gitu ya, di terapi sampai dengan akarnya. Biasanya tuh ada akar yang men-trigger sehingga itu tuh muncul yang namanya kepribadian baru. Ya, ada akar yang men-trigger tuh kayak mencetuskan gitu, dia ini punya kepribadian baru, itu munculnya itu biasanya dicari sama psikolog klinis, dicari ujungnya, akarnya, nah akarnya itu nanti yang akan diselesaikan. Itu pada berapa tahun yang lalu pasti ada itu ya, dan itu dia lebih ke masa lalunya yang dikorek gitu ya, yang dikorek, alam bawah sadarnya juga yang lebih banyak diselesaikan. Nanti di situ dia ibaratnya tuh kayak gimana ya, kayak ibaratnya kita bisa kayak dia tuh psikolognya ini nanti akan mendamaikan masa lalunya dia sehingga kepribadiannya itu jadi menyatu lagi gitu loh. Jadi dia jadi satu, jadi si A, bukan B, C, D gitu ya. B, C, D itu nanti munculnya di mana, menyatunya dalam bentuk apa, nanti disatukan lagi, tapi melalui teknik ya, melalui teknik yang banyak sekali, ada teknik, ada relaksasi, stabilisasi emosi, ya teknik-teknik yang lain, yang banyak ya, termasuk salah satunya hipnoterapi dan lain sebagainya, banyak gitu. Seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari narasumber kita gitu. Salah satu yang saya tangkap dari jawaban pertanyaan tadi, jangan mendiagnos kepribadian ganda ya, seperti itu. Iya, iya. Jadi ibu narasumber kita juga mengatakan tidak mudah bagi mereka untuk mengatakan seorang itu memiliki kepribadian ganda gitu. Semoga tidak ya, karena iya. Salah satu gitu, atau yang bertanya teh benar-benar memiliki kepribadian ganda, berarti ini PR gitu untuk IKIP PGRI gitu. Ada mahasiswanya yang memiliki kepribadian ganda seperti itu. Ya baik, masih ada waktu. Satu lagi, mohon maaf Ibu narasumber, ada pertanyaan dari Mansur, program studi pendidikan vokasional teknik otomotif ya. Nah, di sini dikatakan sesuai dengan responnya, otak digolongkan menjadi dua bagian, positif dan negatif yang timbul dari respon pikiran. Bagaimana cara efektif melatih kedua otak ini untuk usia dini? Apakah sama dengan usia remaja yang seperti dijelaskan oleh Ibu tadi? Terima kasih. Oke, gimana kalau untuk anak usia dini ya? Kalau untuk anak usia dini justru malah lebih mudah ya teman-teman ya. Karena kan kalau usia dini, terutama dia di 3 tahun awal gitu ya,
atau anak usia dini itu namanya periode golden age ya, atau usia keemasan. Di mana gitu ya, kenapa dinamakan usia keemasan gitu ya? Karena gitu ya, semua apapun yang dia lihat, dia dengar, dia rasa itu akan diserap. Jadi otaknya anak-anak yang masa usia dini itu otaknya itu kayak spons ya, teman-teman tahu spons? Spons itu kan lembek gitu ya. Nah, itu dia menyerap semuanya. Semua diserap. Yang baik diserap, yang buruk diserap, yang positif diserap, yang negatif diserap. Diajarin baik dia lakuin, dia tiru, diajarin jelek juga dia ikutin. Coba deh anak kecil, ya. Diajarin apa aja kan pasti diikutin, tanpa dia berpikir, tanpa dia itu memiliki insting atau logika gitu ya untuk ini ditolak nih, buruk nih, jelek nih, nggak usah diikutin. Enggak, dia ngikutin semuanya apa yang diajarin gitu, justru malah enak gitu ya. Jadi bagaimana ya kontrol kendalinya adalah pada lingkungan, pada orang tuanya. Kalau benar-benar pengen membentuk yang positif, berarti kan dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak memberikan input yang positif kepada anak, hal yang baik, karena itu akan diserap. Anak itu adalah peniru yang ulung, ya, peniru yang ulung dan sugestible. Sugestible itu sangat mudah untuk apa? Untuk dikasih tahu gitu loh. Untuk disugesti, untuk dikasih apapun gitu ya, dicontohin apapun dia akan niru. Ya, dibilangin pintar, nanti dia ikut pintar, bilang pintar, dibilangin bodoh, nanti dia pun juga ikut ngomong bodoh gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya tiba-tiba kita nyadar, siapa yang ngajarin? Orang nggak pernah diajarin ngomong kayak gitu ya. Mungkin kan ada kakaknya, ataupun dia nonton apa gitu ya dari HP dan lain sebagainya, itu kan benar-benar direspon, diserap semuanya gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak justru kendali itu ada pada orang tuanya ya, karena otaknya anak usia dini itu masih seperti spons ya, ada di masa periode keemasan. Jadi lebih mudah untuk mengarahkan dan menyeting otaknya ya. Dan untuk anak-anak itu masih gelombang otaknya anak-anak usia dini di bawah 7 tahun, itu dia masih gelombang alfa. Selalu gelombang alfa. Ya, gelombang alfa tuh yang dia tuh kalau kita ngomong tuh dia nggak ada perlawanan untuk nolak apa yang kita omongin. Coba kalau kalian diomongin misalnya ada nggak masuk akal dikit, mana ada kayak gitu, bohong aja kamu nih gitu misalnya gitu kan. Kalau dia nggak, ya mau kamu bohongin kah, mau kamu bodoh-bodohin kah ceritanya, kamu bote-botein diterima semua gitu. Jadi makanya ngomong yang baik-baik ya, sampaikan hal yang benar-benar bermanfaat untuk anak tersebut ya, supaya apa? Supaya dia juga banyak menyerap hal-hal yang positif, yang banyak maksimum untuk pembentukan otaknya, seperti itu. Baik, itu tadi penyampaian dari narasumber kita. Jadi sebenarnya Ibu ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun keterbatasan waktu juga gitu. Untuk para peserta tadi saya lihat ada Instagram ya, Prima Solution, ada Facebooknya juga. Mungkin bisa langsung DM di sana ya, mungkin Ibu bisa Ibu? Boleh, silakan. Ya, nanti dari Ibu narasumber mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab pada hari ini. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kita pada sesi hari ini, yaitu membangun karakter mahasiswa. Alhamdulillah banyak sekali materi yang sangat bermanfaat, terlebih untuk mahasiswa baru yang memulai menjalani kehidupan kampusnya seperti itu. Nah, kesimpulannya hari ini saya menangkap bahwa jangan pernah membatasi ide yang ada pada diri kita. Jika kita membatasi dengan merasa tidak mampu dalam melakukannya, itu artinya kita telah menanamkan karakter yang putus asa dalam diri kita. Tidak ada yang mampu menghargai diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Terus sudah banyak sekali tadi penanaman sikap-sikap positif dari narasumber kita.
Baik, kepada Ibu narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada siang hari ini ya Bu. Terima kasih Ibu Terima Aulia. kasih. Ya, terima kasih kembali. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kita bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya, Ibu Aulia Celesti, MPSI. Amin ya Mbak. Terima kasih juga Ibu Mila. Kegiatan pada hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kehilapan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC.